Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di rumah, "Hati-hati ya Mas, terima kasih atas segalanya." "Iya, malam ini mau aku temani tidurnya, atau kamu mau tidur di lantai rumah sakit lagi? Pilih mana?" "Pasti aku akan pilih tidur di lantai, Mas. Aku turun ya. Bye." Setelah Inayah benar-benar masuk ke dalam rumah, barulah Ibra melajukan lagi mobilnya. Suasana hatinya sangat baik hari ini setelah membantu seseorang dan melamar wanitanya tanpa memikirkan bagaimana caranya mengatakan pada sang papa yang memiliki kriteria tinggi untuk seorang menantu. "Itu urusan belakangan, aku harus berhasil merayu papa bahwa aku sudah punya pilihan sendiri." Inayah masuk ke dalam kamarnya, lalu ia menatap di cermin. Ya ampun, wajahku ternyata sekucil ini. Tanpa riasan make up, ia menatap wajah polosnya sembari tersenyum. Karena secara tak langsung, ia telah menerima lamaran dari seorang bos besar perusahaan tempat ia bekerja. Rasa bahagia dan bangga menyelimuti benaknya saat ini, tapi rasa takut dan khawatir juga tak mau kalah. Ketika ia siap menjadi bagian dari kehidupan seorang Ibra yang bahkan ia belum mengenal bagaimana sifat aslinya dan keluarganya yang ia juga belum tahu bisa menerimanya atau tidak. Terlebih saat Ibra mengatakan, "Berjuanglah bersamaku." Itu artinya ia sudah pasti akan terlibat dalam setiap rintangan yang akan Ibra hadapi. Katanya Mas Ibra mau dijodohin, tapi dia malah meminta aku untuk menikah dengannya. Itu artinya Mas Ibra akan menentang permintaan ayahnya. Dan akulah penyebab Mas Ibra menentang perjodohan ini. Apa ayahnya bisa terima aku? Ya Allah, mudahkanlah jalan kami. Setelah terdiam beberapa detik, ia mulai menggulung rambutnya tinggi karena sudah merasa gerah dan segera mandi. "Sekretaris tersayang nggak masuk hari ini?" tanya Ridwan dengan membawa beberapa berkas untuk Ibra tanda tangani. "Ayahnya dirawat di rumah sakit," sambil membuka beberapa berkas yang sudah terletak di mejanya. "Oh, calon menantu udah jenguk belum?" Duduk di hadapan Ibra. "Gue bahkan udah ngelakuin lebih dari itu." "Oh ya? Apa itu?" "Kemungkinan nggak lama lagi gue nikah sama Inayah, tapi..." Matanya tetap fokus pada berkas-berkas di tangannya. "Tapi apa?" Ridwan mengerutkan dahinya saat Ibra menghentikan kalimatnya. "Gua nggak tahu harus gimana menghadapi papa." Ia mendengus antara kesal dan bingung, ingin menentang, tapi itu adalah ayahnya yang memberikannya hidup tanpa kurang satu apapun hingga saat ini. "Lo bicara baik-baik bisa kan?" "Entahlah, belum gue coba." Lelaki itu meletakkan berkas dan membuka laci yang berada di meja kerjanya, mengambil sebatang rokok beserta korek. Tanpa ragu, langsung menyalakan rokok dengan menikmati hisapan pertama. "Wah, gue paham banget kalau lo udah begini. Pasti banyak banget beban di kepala lo sekarang." Sejak SMA, mereka memang sudah mengenal benda bernikotin itu, namun tak terlalu candu, hanya di waktu dan keadaan tertentu saja. Jawabnya lalu memutar kursinya menghadap ke jendela yang tepat berada di belakangnya. Sore itu Inayah terbangun dengan mata yang sangat berat untuk terbuka, melirik ke arah jam dinding di kamarnya. Jam 5 sore, ia benar-benar menikmati tidurnya hingga melewati makan siang. Dengan mata yang belum terbuka sempurna, ia mencari-cari dan meraba ponselnya yang berada di nakas. "Ya ampun, Mas Ibra," ucapnya saat melihat 15 panggilan tak terjawab. Saat hendak melakukan panggilan balik, Ibra kembali menelponnya. Dengan cepat ia menerima panggilan itu. "Mas, maaf, aku..." "Buka pintunya, aku di luar."
Mendengar itu, Inayah langsung bangkit dari ranjangnya, meraih jaket rajutnya yang tergantung di belakang pintu, karena saat ini ia hanya menggunakan tank top dan celana tidur. Pintu terbuka. "Aku lega kamu masih hidup," ucap lelaki itu. "Kamu kira aku mati, Mas? Tega kamu, masih berdiri di depan pintu. Aku nggak disuruh masuk." "Oh iya, lupa. Silakan, Mas, membuka pintu lebar." "Kamu benar-benar sendiri di rumah," duduk dan menyandarkan kepalanya di sofa. "Enggak, sekarang kan ada kamu. Ikut duduk di sofa." Inayah menatap lekat pada lelaki di hadapannya itu. Raut wajahnya terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan pagi tadi. "Kamu capek, Mas? Banyak kerjaan ya?" ia bertanya dengan hati-hati. "Udah mandi?" tanpa menggubris pertanyaan gadis di hadapannya. "Udah tadi pagi. Mau teh atau kopi, Mas?" "Apa aja, asal kamu yang bikin." Gadis itu beranjak ke dapur, menyiapkan secangkir kopi, lalu membawakannya ke hadapan tamu yang sedang menunggu itu. "Oh iya, ada apa kamu kesini, Mas?" "Memastikan keadaanmu setelah mengabaikan panggilanku belasan kali," ucapnya lalu menyeruput kopi di hadapannya. "Manis yang bikin," sambil tersenyum melirik gadis itu. Ibra membuka jasnya, lalu menggulung kemejanya hingga sesiku. Tak lupa membuka 2 kancing kemeja bagian atas. "Kenapa dibuka, Mas?" Aku gerah mendengar jawaban itu. Lalu Inayah menyalakan kipas angin yang terpasang di ruang tamu. "Aku belum makan siang," lanjutnya lagi. "Sama," jawabnya. "Bersiaplah, ayo kita cari sesuatu yang enak." "Sebentar ya, Mas." Sesuai titah si bos calon suami, Inayah pun langsung bersiap. Kurang lebih setengah jam ia sudah bersiap dengan setelan blus katun longgar dan celana jeans. Inayah pergi meninggalkan rumah bersama Ibra. Tak lupa ia mengunci setiap pintu rumah. Mereka sudah dalam perjalanan. "Kamu mau makan apa? Aku nggak terima jawaban terserah atau apa aja." Tatapannya lurus ke depan karena harus fokus melewati jalan yang lumayan sempit di sekitaran rumah Inayah. Sebentar, mikir, lalu diam sejenak. "Burger boleh," menoleh ke lelaki di sampingnya, dan lelaki itu pun mengangguk tanda mengiyakan. 20 menit kemudian, Ibra membelokkan mobilnya ke restoran McD, namun memilih untuk membeli di bagian drive-thru. "Loh, kok beli bungkus, Mas? Kita nggak makan di sini." "Kamu lihat tuh, rame banget. Aku nggak suka keramaian." Yah, ucapan itu menunjukkan kekecewaan. "Jadi kita mau kemana?" tanya gadis itu. "Mbak, double cheeseburgernya 2 ya." Ibra memesan tanpa menjawab pertanyaan gadis di sebelahnya. "Mas, kita mau kemana?" bertanya lagi. "Dari siang nggak makan, emang cukup cuma burger?" Lagi-lagi pertanyaan Inayah diabaikan. "Cukup," jawabnya cuek. Ia mulai kesal karena pertanyaannya terus diabaikan. "Terima kasih, Mbak. Pesanan sudah di tangannya." Nih, memberikan burger itu pada Inayah. "Langsung dimakan aja kalau udah lapar," lanjutnya. Inayah tak menjawab apapun. Beberapa menit perjalanan, Ibra menoleh ke arah gadis yang sedang cemberut di sampingnya. "Kok diam? Kamu dari tadi aku tanyain, kita mau kemana?" "Menikmati pemandangan malam," jawabnya menoleh sedikit ke Inayah. Terlihat wajahnya yang sedang cemberut. Ting, tanda pesan masuk di ponsel Inayah. "Ibu." "Kamu di mana? Dengar kata ibu, jangan kesini, tidur di lantai lagi, nanti kamu sakit. Jangan menambah beban ibu ya, Nak." Inayah langsung membalas pesan itu. "Lagi beli makanan." "Iya, Bu." "Siapa?"
seperti biasa. Mana mungkin lelaki itu tidak bertanya ketika ponsel Inayah berbunyi. "Ibu, kamu mau tidur di rumah sakit lagi? Di lantai?" "Enggak, Mas. Ibu juga melarangku ke sana." Sekitar setengah jam perjalanan, Inayah menyadari sesuatu. "Mas, ini kan apartemen kamu." Melihat sekeliling. "Emang," jawabnya singkat. "Kita mau ngapain ke sini?" Mulai panik. "Kan udah aku bilang menikmati pemandangan malam. Mobil sudah terparkir sempurna." "Mas, aku mau pulang aja." "Ayo turun, nanti aku antar kamu pulang." Inayah hanya menurut dan kini mereka sudah tiba tepat di depan pintu apartemen Ibrah.